Hai semua, selamat datang kembali di channel Na Official. Nah, di video kali ini aku mau kembali ngasih tips tentang budgeting nih, karena kan kita 1 minggu lagi mau gajian. Oh ya, by the way, selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Senang rasanya ya kita akhirnya kembali bertemu di bulan suci Ramadan ini. Semoga puasanya bisa tunai sampai di Lebaran. Nah, jadi ini kan seminggu lagi mau gajian, jadi sudah waktunya dong kita ngebuat budgeting untuk persiapan menyambut gajian kita. Oh, tonton videonya sampai habis ya. Di sini untuk yang pertama aku tulis pendapatanku kali ini 3.400.000 karena gajiku separuh udah kembali. Jadi FYI ya, selama pandemi ini gajiku dipotong jadi cuma 3 juta, dan kali ini kebetulan di bulan ini atau di bulan kemarin yang April itu ternyata gajiku mulai agak normal, walaupun belum normal banget tapi lumayan. Jadi pendapatanku jadi 3.400.000. Dan untuk yang kedua aku bikin pos untuk menabung juga masih sama, tabungan berjangka 200, tabungan biasa 400, dan sinking fund 400. Karena kan aku udah terbiasa hidup dengan uang 3 juta, jadi karena uang gajiku nambah 400, otomatis itu aku masukkan jadi untuk sinking fund aja. Nanti aku bikin video terpisah sinking fundnya ini buat kemana aja. Selanjutnya untuk pos selanjutnya itu ada pos kewajiban. Kewajibanku yang pertama juga masih sama untuk kos, yang kedua mama, yang ketiga listrik rumah, dan yang keempat listrik kos. Untuk kos budgetnya masih 8,5, untuk mama 300, untuk listrik rumah mamaku 2,5, dan untuk listrik kos 100. Jadi total kewajiban aku dapat total 1.500.000 rupiah. Nggak ada perubahan dengan kewajibanku yang di bulan sebelumnya. Selanjutnya untuk pos kebutuhan itu ada belanja bulanan, sayur, bensin, pulsa, dan juga skincare. Di situ aku salah tulis ya, jadi skincare, harusnya skincare. Nah, belanja bulanan masih sama 150.000, sayur 3,5, bensin 80, pulsa 50, dan skincare 100.000. Dapat total kebutuhan itu sebesar 730.000. Selanjutnya berarti aku punya sisa uang dikurangin semua, aku punya sisa uang yang bebas untuk pakai apa aja itu sebesar 170.000. Selanjutnya di sini aku mau hias-hias dulu ya bukunya. Ini aku hias dedaunan kayak begini. Karena ada space kosong di bagian bawah, aku bakal tulis quotes, yaitu it always seems impossible until it's done. Artinya semua akan terlihat tidak mungkin sampai semua itu selesai. Jadi awalnya ketika sebelum membuat budgeting ini aku merasa kayak nggak mungkin banget aku bisa hidup dengan uang sisa segini aja setiap bulan. Aku kayak nggak mau terima kenyataan, karena dengan aku punya penghasilanku berapa setiap bulan, tapi setelah aku coba catat budgetingnya kok rasanya gajiku tinggal segini gitu, tinggal berapa ratus ribu perak aja. Itu rasanya nggak masuk akal banget aku bisa hidup seperti itu. Tapi ternyata setelah aku jalanin, aku coba buat budgetingnya, aku coba komitmen dengan diri aku sendiri, ternyata aku bisa ngejalaninnya dengan sukses. Di situ aku merasa menyesal kenapa aku nggak dari dulu mencobanya.
Ini aku buat budget tracker untuk men-tracker uang yang udah aku budgeting itu pemakaiannya kemana aja, bakal aku catat di sini. Jadi biarpun aku ada pengeluaran cuma 100 rupiah pun aku harus catat di sini ya. Jadi nanti aku bisa evaluasi. Jadi teman-teman, mungkin kalau kalian awal buat budgeting itu pasti akan ngerasa susah banget, karena aku pun ngalamin itu. Karena aku juga seperti tadi aku bilang, aku kayaknya setelah aku catat, jadi sebelum aku bikin budgeting di buku ini kan aku pasti bikin coret-coretan dulu. Nah ketika aku coret-coret nih, aku catat ya kan pengeluaranku ada apa aja, aku kayak kaget gitu, kok uang gajiku yang dari sekian juta sisanya cuma 100.000 atau 200.000 setiap bulan. Pantes aja sebelum aku ngebuat budgeting ini aku kok ngerasa kayak selalu kurang terus gitu, karena aku kan kadang pakai belanja, pakai jalan, nongkrong gitu. Ternyata setelah aku budgeting yang tanpa nongkrong loh, tanpa belanja loh, uangku cuma tinggal 200.000. Berarti wajar banget dong sebelumnya uangku itu sering minus. Jadi awalnya itu aku rasa nggak terima, aku rasa nggak maulah, aku biarin aja. Masa aku nggak mengentertain diri aku sendiri sih? Aku udah kerja selama 1 bulan, masa aku harus hidup dengan hemat kayak gini? Bisa gila dong rasanya, aku mikirnya begitu. Tapi ternyata sebenarnya akan lebih gila lagi kalau kalian nggak buat budgeting, karena uang kalian akan selalu habis, kalian nggak punya tabungan. Aku paling berasa banget pas gaji aku itu ketika awal pandemi tiba-tiba dipangkas sekitar 20-30% karena pada WFH kan. Itu rasanya ini semuanya bakal kurang nih, mana aku harus bayar kos, bayar ngirim orang tua, bayar kebutuhan sehari-hari aku sendiri di sini gimana. Dari situlah aku akhirnya berpikir gimana caranya aku harus bisa terima dengan lapang dada. Aku buat budgeting, walaupun uangku cuma berapa ratus ribu, aku harus terima. Dan hikmahnya di balik pandemi ini kan jadinya nggak jalan. Nah jadi uang itu hemat gitu. Jadi teman-teman, kalau yang memang belum ngebuat budgeting, yuk dicoba dulu, karena memang awalnya akan sulit. Aku pun merasakan itu, awalnya sulit banget. Tapi ternyata lama-kelamaan malah menyenangkan gitu. Jadi kalau memang teman-teman buat budgeting nih, ternyata gagal bulan ini, ulang lagi di bulan berikutnya, ulang lagi di bulan berikutnya. Semoga akhirnya nanti kegagalannya itu makin kecil gitu, dan lama-lama bisa sukses deh budgetingnya, nggak ada yang gagal kayak gitu. Itu pasti akan menjadi menyenangkan banget, bahagia banget kalau bisa ngelihat uang tabungan bertambah dan kebutuhan hidup kita terpenuhi semuanya. Jadi sampai di sini dulu video budgeting Mei kali ini. Semoga bisa membantu memotivasi teman-teman semua untuk mencapai finansial yang lebih baik lagi, dan untuk memotivasi teman-teman supaya segera bikin budgeting keuangannya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.